kembali. Semuanya sehat? Mari kita bawa hati kita dengan ucapan syukur. Karena pujian ini kita akan memuliakan Tuhan, Raja kita di atas segala raja.
kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini Tuhan, kami dapat kembali beribadah di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, bertahtalah Engkau di atas puji-pujian kami Bapa. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang kami sembah, Engkau adalah Allah yang mulia Bapa. Terima kasih Yesus, sucikan hati kami semua Tuhan. Kami buka ibadah pada pagi hari ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Kau urapi ya Tuhan setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Dan urapi juga ya Tuhan nanti sebentar Bapak atau Ibu Pendeta yang akan memberitakan firman Tuhan. Dan tak lupa juga kami Tuhan, urapi Bapak buat jemaat-jemaat seluruh yang ada di rumah yang sedang beribadah online pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, kami buka ibadah online ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Semuanya siap untuk memuji Tuhan. Mari kita tepuk tangan dengan keras meskipun kita ibadah di rumah. Dan mari kita bersorak-sorak dengan penuh kemuliaan, karena apa yang kita nyanyikan ini buat kemuliaan buat Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
Jadikan hatiku seperti hatimu, Bapa. Berikan ku hati seperti hati yang mengasihi, jiwa yang terhilang. Berikan ku mata seperti mata, memandang jiwa yang dalam gelap. Kami mau berada dalam rencananya, yang melakukan perbuatan yang besar, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, jadikan hatiku seperti hatimu, jadikan hatiku seperti hatimu, Bapa. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat GSJA Efrata Pagarsi. Hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami kembali diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Aba berdoa menaklukkan setiap pikiran dan hati kami kepada Kristus. Aba merubuhkan setiap benteng yang dibangun oleh keangkuhan hidup manusia dan menaklukkannya kepada Kristus. Aba berdoa hanya Engkaulah yang bertahta di tengah-tengah kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan berbicara tentang mengakhiri pertandingan dengan baik.
Biasanya kita mendengar khotbah tentang mengakhiri pertandingan dengan baik di dalam sebuah ibadah kedukaan atau pemakaman. Tetapi sebenarnya kita harus menyadari bahwa kehidupan kita adalah suatu pertandingan iman yang panjang. Sepanjang perjalanan kehidupan kita adalah sebuah pertandingan. Paulus mengatakan di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Mari kita membacakan ayat ini bersama-sama. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Paulus meminta Timotius untuk bertanding dalam pertandingan iman yang benar dan merebut hidup yang kekal. Apakah berarti bahwa Timotius belum diselamatkan? Bukan, tentu saja. Maksud Paulus adalah dalam perjalanan iman Timotius mengikut Tuhan Yesus. Timotius harus menyadari bahwa dia ada dalam suatu pertandingan iman. Jadi seharusnya Timotius bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Kata yang dipakai dalam bahasa Inggris adalah pursue a righteous life, yang artinya adalah mengejar kehidupan yang benar, kehidupan yang mengagumkan, kehidupan yang penuh iman, kehidupan yang penuh kasih, kemantapan, kesopanan, dan rasa hormat. Berlarilah dengan sekuat tenaga dan sepenuh hati di dalam iman. Rebutlah hidup yang kekal, kehidupan di mana kita dipanggil, kehidupan yang mengikat kita dengan Kristus dengan sangat kuat di hadapan banyak saksi. Kata Yunani yang diterjemahkan rebutlah di sini adalah kata epilau, yang artinya adalah menangkap, merebut, mengambil. Kita telah dipanggil untuk memperoleh hidup yang kekal, tetapi bukan berarti kita telah menangkapnya. Kita sedang mengejarnya. Sama seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat kedua. Oleh Injil kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Jadi dengan kata lain, kita sudah diselamatkan oleh Kristus. Dan kita sedang berlari menuju hidup yang kekal dengan cara menghidupi keselamatan yang kita miliki dengan sungguh-sungguh. Kita teguh berpegang pada keselamatan yang Kristus berikan di dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, godaan dan masalah terbesar dalam konteks 1 Timotius pasal yang ke-6 adalah kekayaan dan kecintaan akan uang. Jeratan ini akan menenggelamkan manusia ke dalam nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Orang akan mampu menyimpang dari perjuangannya di dalam iman kepada Kristus dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari kehidupan kita adalah sebuah perjuangan. Karena musuh kita, si iblis, berusaha menjegal, membuat kita terjatuh dalam panggilan keselamatan kita. Dan berusaha membuat kita berpaling dari panggilan keselamatan dalam Kristus Yesus. Itulah sebabnya Ibrani 12 ayat pertama mengatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Itulah sebetulnya fakta yang seharusnya disadari oleh orang percaya. Bahwa kehidupan iman kita di dalam Kristus adalah sebuah perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Sebuah pertandingan iman yang benar, di mana saudara dan saya, kita sebagai orang percaya, dipanggil untuk melakukan dan menjalaninya. Dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 12-16, Paulus menjelaskan hal ini dengan mengatakan,
Bukan seolah-olah aku telah mengejar memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ayat 13 mengatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil dalam pertandingan iman ini. Kita diminta untuk berjuang di dalamnya. Dalam ayat-ayat ini kita belajar bahwa iman lebih kepada pertandingan dan perjuangan yang harus kita lakukan. Bagi Paulus, hidup adalah satu pertandingan, yaitu pertandingan iman. Sama halnya seperti pertandingan olahraga. Peserta harus bertanding dengan baik, sesuai aturan yang sudah ditetapkan dan menyelesaikannya dengan baik, sampai mencapai garis akhir atau finish. Paulus pun melakukan hal yang sama dalam pertandingan imannya. Garis akhir dalam pertandingan iman adalah akhir kehidupan atau kematian. Tidak seperti dalam suatu pertandingan olahraga lari. Garis finish sudah ditetapkan. Tetapi garis akhir dalam pertandingan iman tidak diketahui kapan atau berapa jauh lagi jaraknya. Garis akhir atau kematian merupakan waktunya Tuhan. Jadi hanya Tuhan yang tahu, manusia tidak ada yang mengetahuinya. Tetapi yang pasti garis akhir akan dicapai oleh setiap orang. Karena siapapun tidak akan bisa menghindar dari kematian. Paulus menyampaikan dan mengingatkan kepada Timotius dan kita semua. Bukan garis akhir yang harus kita perhatikan, tetapi bagaimana kondisi kita pada saat kita mencapai garis akhir. Dalam pertandingan iman, kondisi pada saat mencapai garis akhir akan menentukan seseorang menjadi pemenang atau tidak. Seseorang menjadi pemenang kalau ia tetap memelihara imannya. Memelihara iman artinya tetap menjaga iman kepada Tuhan Yesus sampai kesudahannya. Dalam pertandingan iman, yaitu dalam kehidupan kita, iblis, daya tarik dunia, kekayaan, cinta akan uang, kekurangan uang, masalah, tekanan, pergumulan, sakit penyakit, dan masih banyak yang lainnya, berusaha menarik kita untuk keluar dari iman percaya kepada Yesus. Itulah sebabnya kita tetap harus memelihara iman kita sampai garis akhir. Karena telah tersedia hadiah, yaitu mahkota kehidupan dan kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus di surga. Apa yang harus kita lakukan ketika kita memelihara iman kita sampai garis akhir? Yang pertama adalah hiduplah dengan sikap seakan kita tidak punya kesempatan untuk hidup di hari esok. Tentu saja bukan kesempatan untuk menikmati hidup di dalam dosa, melainkan untuk selalu melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Selagi kita diberi kesempatan, hiduplah yang terbaik bagi Tuhan. Hiduplah yang terbaik bagi keluarga kita. Hiduplah yang terbaik bagi pasangan kita. Hiduplah yang terbaik bagi anak-anak kita. Itulah sebabnya dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-12 sampai ke-16 tadi, Paulus menginginkan kita agar fokus kepada Kristus. Artinya adalah memiliki komitmen yang total. Apapun yang terjadi, tidak boleh berbalik ke belakang kepada kehidupan kita yang lama. Mengapa? Karena kita sekarang berada pada trek yang benar, pada jalur yang benar.
Fokus kita kepada Kristus tidak boleh blur, kabur, melihat dengan samar-samar. Kita harus dapat melihat kepada Kristus dengan jelas. Mata kita terarah kepadanya. Pandangan yang kabur membuat kita tidak dapat melihat dengan jelas apa yang ingin kita lihat. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan gambar yang saya berikan, pandangan yang kabur membuat kita tidak dapat melihat Kristus dengan jelas dalam kehidupan kita. Gambar-gambar yang seharusnya kita lihat dengan jelas tidak terlihat karena blur, samar-samar, kabur. Saudara bisa melihat perbedaannya antara pandangan yang fokus dan pandangan yang kabur atau samar-samar. Komitmen yang total, komitmen seluruh kehidupan kita, menyerahkan seluruh kehidupan kita secara total, sepenuh kehidupan kita menajamkan fokus kita kepada Kristus. Karena komitmen berbicara tentang penyerahan diri kita kepada Kristus. Utuh, penuh, tidak terbagi-bagi. Paulus menganjurkan kita untuk tetap berada dalam pertandingan iman kita. Stay on your track. Yang kedua adalah tunduklah kepada Allah dalam setiap waktu dan keadaan. Rupanya tidak hanya kita siap sedia bahwa seakan-akan hari itu merupakan hari terakhir kita hidup, tapi kita harus tunduk kepada Tuhan dalam setiap waktu dan keadaan. Saya mengatakan hanya orang-orang yang memiliki kecintaan yang dalam dan penuh pengabdian kepada Tuhan Yesus yang dapat melakukan hal ini. Mengapa? Karena tuntutan untuk tunduk kepada Tuhan artinya kita sedang menjual hak kita, hak dasar kemanusiaan kita, yaitu hak untuk merdeka, menentukan pilihan kita sendiri, hak untuk hidup, hak untuk berbicara bagi diri kita, dan meletakkan semua hak itu di bawah kaki Tuhan Yesus dengan cara menjadikannya Tuhan yang mutlak berwenang atas kehidupan dan keputusan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, hanya dua pribadi dalam Alkitab yang dapat dengan jelas mengatakan sudah selesai. Yang pertama adalah Tuhan Yesus, dan yang kedua adalah Paulus. Tuhan Yesus pada malam waktu dia akan diserahkan, menundukkan dirinya, berdoa di Taman Getsemani, berseru kepada Bapa di surga dengan segenap hatinya, Bapa, kalau mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Menyerahkan kehendak kita menjadi bagian pilihan yang tersulit. Mengapa? Karena kita seakan berkata bahwa kita tidak memiliki pilihan lain untuk diikuti selain melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Paulus dalam akhir hidupnya mengatakan hal ini dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Paulus tahu bahwa darahnya sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematiannya sudah dekat. Ketika Paulus membuat pernyataan bahwa dia telah mengakhiri pertandingan dengan baik, mencapai garis akhir dan memelihara iman, dia mengalami satu keputusan yang berat. Dia tahu bahwa darahnya sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan kepada Tuhan. Paulus, dengan ini Bapak Ibu Saudara, memilih untuk tidak lari. Paulus tetap berada dalam posisinya yang berat, dengan kondisi tetap setia kepada Yesus Kristus Tuhan.
posisi yang berat dalam keputusan Paulus, mempertaruhkan kesenangannya, mempertaruhkan kenyamanannya, mempertaruhkan haknya sebagai manusia, mempertaruhkan nyawanya. Paulus memilih untuk menyerahkannya kepada Kristus sebagai korban yang dicurahkan. Bapak, Ibu, Saudara, berapa banyak di antara kita ketika sedang menghadapi masalah, tantangan, pencobaan, kita ingin melarikan diri, menjauh dari apa yang seharusnya kita lakukan dengan setia, hanya agar hati kita tidak semakin terluka, kepala kita tidak semakin pusing memikirkannya, atau kita akhirnya dapat tidur dengan nyenyak. Kita memilih untuk mengambil hak kita dan memperjuangkannya sebagai kebenaran. Kita memilih untuk tidak setia dalam apa yang Tuhan inginkan kita kerjakan dengan setia dalam kehidupan kita. Sikap yang Tuhan inginkan ketika kita ada dalam perjuangan iman kita adalah tetap setia berada di tempat kita. Tetap tunjukkan kesetiaan kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam firman-Nya. Tetap melakukan bagian kita dan tetap berada dalam posisi iman kita yang terbaik. Bapak, Ibu, Saudara, menarik bahwa Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 25-27 mengatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Paulus menyampaikan yang harus kita lakukan pada waktu kita mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang dicurahkan di hadapan Tuhan adalah dalam ayat 25, dengan menguasai diri kita dalam segala hal. Hal ini berarti mengekang diri, memusatkan diri kita kepada Kristus, menghindarkan diri kita dari dosa, hidup kita dalam keadaan waspada dan berjaga-jaga setiap saat. Karena kita tidak tahu kapan kita akan memasuki garis akhir. Kita tidak tahu kapan kita akan mengakhiri pertandingan kita. Dalam ayat 26, Paulus menyampaikan bahwa kita juga seharusnya tidak hidup sembarangan. Tetapi pada faktanya, kenyataannya, banyak orang Kristen hidup sembarangan. Tidak memikirkan dengan baik setiap keputusan, setiap tindakan, setiap perkataan, setiap pemikiran dan hatinya di hadapan Tuhan. Seharusnya kita duduk setiap pagi sebelum memulai hari untuk menyerahkan semua keputusan, tindakan, perkataan, pemikiran, dan hati kita kepada Tuhan Yesus. Agar apapun yang kita kerjakan bukanlah hal-hal yang akan membuat Tuhan berduka dan mempermalukan Tuhan Yesus kita. Setiap malam sebelum tidur, seharusnya kita merenungkan apa yang telah kita lakukan sepanjang hari itu. Membawanya kepada Tuhan, memohon pengampunannya atas hal-hal yang tidak berkenan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Siapa yang tahu, Bapak, Ibu, Saudara, kita tidak dapat bangun pada esok hari untuk memulai aktivitas kita. Jika hari itu adalah hari terakhir, kita memasuki ending pertandingan iman kita, maka kita akan mengakhirinya dengan baik. Dalam ayat 27, Paulus mengatakan, kita harus melatih tubuh kita dan menguasainya sepenuhnya. Melatih tubuh kita dan menguasai seluruh keinginan kita. Karena Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-14 mengatakan, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Orang yang tidak dapat menguasai keinginannya akan melahirkan maut. Kuasai keinginan kita yang berdosa, yang mendorong kita semakin jauh dari Tuhan. Kuasai kemalasan, jangan biarkan kemalasan akan mendorong kita menjauh dari hadirat Tuhan. Kuasai keegoisan, ketika kita harus mengalah,
ketika kita harus mengampuni, ketika kita harus memperjuangkan kedamaian, bukan maksud berkompromi dengan dosa, tapi ketika menghadapi tekanan dan pergumulan. Bapak Ibu Saudara, jangan lewatkan waktu berdoa, waktu untuk duduk di kaki Tuhan dan menyerahkan diri setiap hari. Jangan lupa membaca firman Tuhan dan melakukannya setiap hari. Jangan lupa mengikuti ibadah online dan menikmati jamahan dan kehadiran Tuhan. Karena Yohanes 4 ayat 34, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Jangan biarkan pergumulan kita, dosa dan beban merintangi kita untuk melakukan kehendak Bapa yang telah mengutus kita dan untuk kita dapat menyelesaikan bagian kita di dalam dunia ini. Biarkan hari ini Roh Kudus mengingatkan kita untuk tidak gentar, tidak takut, dan tidak menyerah terhadap apapun masalah kita. Jika kita tahu bahwa Tuhan sendirilah yang menyertai kita, sebesar apapun masalah kita, jadi terlihat kecil, dan badai yang dahsyat tidak lagi terasa menakutkan. Jangan biarkan keteguhan hati kita melemah. Jangan biarkan situasi mengambil alih kehidupan kita. Jangan lari dari masalah, Bapak Ibu Saudara. Lihatlah masalah sebagai kesempatan untuk menyaksikan mujizat. Amin. Kita dapat menghadapinya. Tuhan menjanjikan kita kemenangan. Jangan lekas putus asa atau patah semangat. Jangan terburu-buru mengucapkan tidak sanggup atau tidak mampu. Tahan sebentar emosi negatif kita dan biarkan hati kita mengingat kembali janji-janji Tuhan. Biarkan pikiran ayat ini menggema di dalam kepala kita. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ingat ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak lelah, Tuhan tidak pernah sedetik pun mengalihkan pandangannya dari kita. Jangan mundur, jangan biarkan emosi menuntun kita pada hal-hal yang akan kita sesali di kemudian hari. Tenang dulu sejenak. Ingat bahwa kita tidak sendirian. Bahkan faktanya kita tidak pernah sendirian. Di tengah kepungan musuh yang hebat, ada Tuhan di sana. Di lembah kekelaman, di jalan yang buntu, Dia ada di sana menyertai kita. Dia membuka jalan untuk kita, seperti yang Dia lakukan untuk Musa dan 2 juta orang Israel. Dia mengepakkan sayapnya, menudungi kita dari panah-panah api si jahat. Tangannya yang kuat menggenggam kita dan menyelamatkan kita dari hal-hal yang buruk. Ingat ini Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan kita mengakhiri pertandingan iman kita dengan asal-asalan. Persiapkan kehidupan kita dengan sungguh-sungguh, supaya kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Mari tundukkan kepala bersama dengan saya Bapak Ibu. Saya tahu mungkin pada fakta dan kenyataannya, kita merasa bahwa kita sendirian. Kita merasa bahwa masalah kita jauh lebih besar daripada Tuhan. Tapi hari ini dengar ini, Tuhan berkata kepadamu, Dia lebih besar daripada masalah. Dia lebih besar daripada pergumulan. Dia lebih besar daripada kebutuhan. Dia sanggup melakukan mujizat yang tidak sanggup kita lakukan. Duduk, tundukkan dirimu di bawah kuasanya yang kuat. Maka Dia akan menolong engkau. Mari tundukkan kepalamu pada saat pagi hari. Haleluya, Yesus, letakkan tangan di depan dada. Haleluya, Bapa di dalam surga. Pada pagi hari hamba berhenti berbicara Tuhan. Engkau Allah sumber kekuatan mengingatkan kami untuk kami dapat mempersiapkan hidup kami, memberi pengertian di dalam iman kami bahwa kami sedang menghadapi satu pertandingan iman. Kami bukanlah sedang hidup dalam keterlenaan, sedang hidup dalam tidur,
sedang hidup dalam nilai bobo yang membuat kami begitu nyaman dengan kondisi kami. Tapi ingatkan kami bahwa setiap saat kami harus mengakhiri pertandingan dengan baik. Hamba berdoa bagi setiap jemaat pada waktu mereka meletakkan tangan di depan dada mereka, Tuhan. Menyerahkan hidup mereka sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Campur tangan dalam setiap pergumulan. Campur tangan dalam setiap tantangan dan persoalan. Supaya Engkau Tuhan yang akan membawa kemenangan. Menjadikan kami orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kami adalah orang-orang yang akan mengakhiri pertandingan dengan baik. Kami akan mencapai garis akhir dan akan mengalami kemenangan di dalam iman. Hamba berhenti berbicara Tuhan, tapi biarlah Engkau yang ditinggikan dan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Saya akan berdoa agar berkat Tuhan turun ke dalam kehidupanmu. Biarlah kasih setia dari Bapa, matanya tertuju kepadamu dan kepada hidupmu. Kepada seluruh keluargamu, kepada seluruh usahamu. Hamba berdoa agar kasih setia daripada Kristus, persekutuan daripada Roh Kudus, penghiburan, kekuatan daripada Roh Kudus, menyertai engkau mulai dari saat ini, dan menjadikan engkau orang-orang yang lebih daripada pemenang, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GSJA Efrata. Untuk persembahan umum dan persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1763013344 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Untuk memudahkan pencatatan bendahara gereja, sangat membantu sekali jika setiap persembahan dibedakan dengan cara sebagai berikut. Untuk persembahan umum, berikan angka 1 pada digit terakhir nominal. Contoh, 20.001. Untuk persepuluhan, berikan angka 2 pada digit terakhir nominal. Contoh, 20.002. Jangan lewatkan ibadah online di channel GSJA Efrata selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat bergabung di keluarga GSJA Efrata. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati.